Ibu saudaraku, amin. Puji Tuhan. Terima kasih untuk puji-pujian yang sudah kita naikkan bersama untuk meninggikan Tuhan kita Yesus Kristus. Saatnya kita berdoa untuk kita sama-sama mendengarkan kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Sungguh benar Bapa di surga, selamat di tangan Yesus dan aman di dalam lindungan-Mu. Itulah yang kami rasakan di malam hari ini Tuhan. Engkau menyertai pada saat jam-jam istirahat di masa tidur kami, selalu melindungi kami ya Bapa. Dan kami merasakan di pagi hari ini, bagaimana campur tangan Tuhan senantiasa memberkati hidup kami dan membangunkan kami terus, membangkitkan semangat kami untuk datang kepada pengetahuan akan kebenaran sebagai sumber identitas kami, diri kami, di dalam Kristus Yesus dalam hidup yang baru. Terima kasih Bapa, kami bersiap untuk kembali lagi diterangi oleh firman-Mu, pencerahan-pencerahan yang daripadamu ya Bapa. Kami sambut di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Ya, amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya mari kita sama-sama membuka Alkitab kita lagi dari kitab Galatia pasal 5. Kita akan melanjutkan lagi Bapak Ibu Saudara tentang pengenalan akan manusia lama ya, atau yang disebut dengan pekerjaan daging ya, pekerjaan kedagingan yang bertentangan dengan kehendak daripada Roh Kudus. Disinilah Bapak Ibu Saudara kita bersama-sama mengenali tentang diri kita, baik diri kita yang lama maupun gambar diri kita yang baru. Amin. Nah ini Bapak Ibu Saudara, supaya kita selalu bisa mengarahkan diri kita, keputusan kita ke arah gambar daripada diri kita yang baru. Jadi kita jangan mengarahkan lagi ya gambar diri kita, potret kita. Kita jangan bercermin kepada kehidupan kita yang lama lagi, karena itu sudah berlalu dan itu sudah disalibkan bersama-sama dengan Kristus Yesus. Bukan tubuh kita yang disalibkan, tapi tubuh Yesus. Tetapi melalui iman, Bapak Ibu Saudara, melalui iman kita kepada korban penebusan Yesus Kristus oleh darahnya, oleh tubuhnya, oleh kebangkitannya, sekarang kita dipersatukan dengan apa yang menjadi pengalaman daripada Kristus di dalam kehidupan yang baru itu. Amin. Nah, jadi sekarang Bapak Ibu Saudara, sesudah kita percaya kepada Injil keselamatan, sesudah kita percaya kepada kebenaran tentang pekerjaan Yesus Kristus yang sudah selesai dengan kebangkitannya dari antara orang mati, maka Roh Kudus kita dimeteraikan dan Roh Kudus tinggal di dalam diri kita, tinggal di dalam hati kita. Maka sekarang kita mempunyai ya satu wadah yang baru. Kita mempunyai wadah yang baru ya, yaitu di mana kita mempunyai manusia yang baru ya, di dalam kebenaran yang sesungguhnya, di dalam kebenaran kekudusan daripada Yesus Kristus. Itulah hidup manusia baru, dan di dalam manusia baru itulah kita mendapati ya diri kita yang sebenarnya ya, terhubung dengan Yesus Kristus melalui kebenarannya, melalui iman. Maka sekarang kita Bapak Ibu Saudara ya menjalani kehidupan kita dengan cermin atau potret daripada kehidupan manusia baru ya, yang lama sudah berlalu. Sebentar akan kita lihat itu. Jadi Bapak Ibu Saudara ya, yang kita lihat di Galatia pasal 5 ini Saudara, di mana fokus daripada kehidupan kita yang baru ini dikatakan adalah bagaimana caranya Bapak Ibu Saudara supaya kita ini sebagai manusia baru bisa terus dipimpin oleh Roh Kudus. Maka saudara kita tidak ada jalan lain
Ya, tidak ada jalan lain kecuali kita selalu diperbaharui di alam pikiran kita yang baru ini dengan firman-Nya. Jelas ya Bapak Ibu Saudara ya? Sudah jelas itu ya? Nah, jadi sekali lagi alam pikiran kita yang baru ini harus mendapatkan terus akses kepada informasi ya tentang bagaimana seharusnya kita hidup di hadapan Tuhan. Dan tidak mungkin ada orang yang bisa mengikuti kehendak Tuhan tanpa mengerti kebenaran firman yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita yang berhubungan dengan manusia baru itu, Bapak Ibu Saudara. Firman yang dibagi dengan tepat, ya, firman yang dibagi dengan tepat itu adalah cara untuk mengakses, membuka rahasia-rahasia tentang kehidupan kita ya di dalam Kristus menurut manusia baru itu, menurut kebenaran dan kekudusan Yesus Kristus, di mana kita telah diciptakan baru di dalam Dia dan kita menjadi manusia baru, Bapak Ibu Saudara. Itu hanya bisa diakses melalui informasi kebenaran, yaitu datang kepada pengetahuan yang benar, serangkaian pengetahuan akan kebenaran yang tidak dihasilkan oleh daging, yang tidak dihasilkan oleh kedagingan, yang tidak dihasilkan oleh pikiran manusia, tetapi itu yang diciptakan ya oleh Allah sendiri, yang dinyatakan di dalam firman kebenaran, yaitu rahasia yang dibukakan kepada kita tentang diri kita sebagai manusia baru, yaitu di dalam tubuh Kristus. Dan itu berbeda dengan Israel. Sekali lagi, itu berbeda dengan Israel. Maka mesti hati-hati mempelajari firman Allah yang ditujukan kepada bangsa Israel itu, Bapak Ibu Saudara, itu berbeda dengan firman yang ditujukan kepada kita sebagai tubuh Kristus. Karena firman yang ditujukan oleh Allah kepada bangsa Israel itu adalah berkaitan dengan masa depan bangsa Israel tentang kerajaan sorga di bumi. Sementara kita, Bapak Ibu Saudara, Paulus katakan kewargaan kita adalah di dalam sorga, dan suatu saat kita akan diangkat bersama-sama dengan Kristus naik ke sorga, dan bukan di dunia ini tempat kita, bukan di sini akhir daripada ya kehidupan kita yang ditebus oleh Kristus. Memang sekarang kita masih ada di sini, ya, karena kita masih menunggu pengangkatan, ya, rapture, pengangkatan di awan-awan, di mana Yesus Kristus datang secara rahasia akan mengangkat kita kembali untuk naik ke sorga, Bapak Ibu Saudara, dan meninggalkan segala sesuatu yang berkaitan dengan dunia ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi ya, kita baca sekali lagi di Galatia pasal 5 ini supaya kita bisa semakin diteguhkan lagi pemahaman kita, pengertian kita. Jadi kenapa Bapak Ibu Saudara, sementara kita masih ada di dalam tubuh yang fana ini, ya, sementara kita masih ada di dalam tubuh yang fana ini, saudaraku, dan Roh Kudus ada tinggal di dalam kehidupan kita, di dalam tubuh kita yang fana ini. Kenapa Bapak Ibu Saudaraku? Ya, orang-orang percaya sekalipun masih bisa atau tidak mengalami kegagalan. Oh, masih bisa Bapak Ibu Saudara. Ya. Ya, apakah karena Roh Kudus tidak berkuasa? Oh, tidak. Roh Kudus tetap berkuasa Bapak Ibu Saudara. Lalu apa penyebabnya? Nah, itu dia. Kan Paulus bilang tadi di ayatnya yang ke di ayatnya yang ke 16 itu, ayatnya yang ke-17, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan. Ya, sehingga setiap kali kamu tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Jadi Bapak Ibu Saudara, ya, pasti terjadi pertentangan.
Kalau ya keinginan kita gagal mengikuti keinginan Roh Kudus, gagal mengikuti kehendak Roh Kudus, pasti yang terjadi adalah pertentangan, Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau kita mengikuti kehendak daripada Roh Kudus, maka ya yang ada adalah buah roh. Ya, buah roh yang akan timbul, yang akan muncul, ya, yaitu buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, dan seterusnya. Tetapi kalau kita mengikuti keinginan daging, apa yang akan muncul Bapak Ibu Saudara? Keinginan daging, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, ya ayat 19, ya penyembahan berhala, ayat 20, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah, dan seterusnya. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, bukannya Roh Kudus tidak berkuasa mengubah hidup kita, pasti Dia berkuasa mengubah hidup kita. Tetapi itu ada jalurnya. Amin. Ada jalurnya. Jalurnya bagaimana? Kita ingat bagaimana pertama kali kita diselamatkan Bapak Ibu Saudara. Apa itu karena perbuatan kita? Apa itu karena perbuatan baik kita? Ya Bapak Ibu Saudara, tidak. Karena kita percaya kepada Injil kasih karunia Allah, maka kita diselamatkan, langsung diselamatkan, bukan nanti diselamatkan Bapak Ibu Saudara, seperti orang-orang berpandangan bahwa keselamatan itu tidak bisa dipastikan sekarang ini katanya. Nanti kalau kita sudah mati baru tahu keselamatan kita. Yaitu pengetahuan yang gagal itu, gagal paham itu Bapak Ibu Saudara. Bahwa keselamatan itu, saudaraku, sekarang kita miliki, kita terima, kita alami, kita rasakan. Dan pada saat kita diselamatkan, itu kita tahu bukan karena perbuatan-perbuatan kita, bukan? Sama juga Bapak Ibu Saudara, bagaimana supaya kita bertumbuh dan menjadi dewasa di dalam Kristus, bagaimana kita menghindari perbuatan-perbuatan daging, itu juga bukan karena usaha kita, bukan karena perjuangan kita, ya, bukan karena perbuatan-perbuatan baik kita, seperti banyak orang yang mempercayai bahwa sesudah selamat berbuat baik. Berbuat baik bagaimana Bapak Ibu Saudara? Ya, karena apa? Karena sekalipun kita sudah diselamatkan, kita masih hidup di dalam daging. Kita masih hidup di dalam tubuh yang fana, di mana keinginan-keinginan daging itu melekat di sana. Ya Bapak Ibu Saudara, sehingga selama kita masih hidup di dunia ini, tidak mungkin kita hidup tanpa dosa. Dalam arti bahwa tidak ada di dalam tubuh kita ini lagi dosa. Ada di sini Bapak Ibu Saudara. Ya, ada di dalam tubuh kita ini keinginan-keinginan dosa Bapak Ibu Saudara. Keinginan yang dikatakan tadi, segala sesuatu yang bertentangan dengan kehendak Roh Kudus ada di sini melekat di dalam tubuh kita ini Bapak Ibu Saudara. Ya, itu sebabnya dikatakan di dalam Roma pasal 6 itu kan kemarin kita sudah membacanya. Karena itu janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu, tanganmu, ya, tanganmu, telingamu, ya, telinga kita, mulut kita, mata kita, kaki kita, semuanya, janganlah kamu menyerahkan itu sebagai senjata-senjata yang ketidakbenaran, senjata-senjata kelaliman, tapi serahkanlah anggota-anggota tubuhmu itu sebagai senjata-senjata kebenaran, ya, yang dipakai oleh Allah untuk memuliakan Dia. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itulah muliakan Allah dengan tubuhmu. Jadi Bapak Ibu Saudara, bagaimana caranya kita memuliakan Allah dengan tubuh kita? Apakah itu dengan usaha dan perbuatan kita? Tidak. Kalau kita diselamatkan hanya melalui iman, sekarang pun kita bisa mengikuti pimpinan Roh Kudus itu juga hanya dengan iman. Amin. Iya Bapak Ibu Saudara, bukan karena kita berusaha, bukan karena kita berjuang,
itu perbuatan daging namanya, Bapak Ibu Saudara. Ya. Jadi ada perbuatan daripada Yesus Kristus, ya, ada perbuatan daripada Roh Kudus, ya, dengan ya pemikiran-pemikiran, prinsip-prinsip yang baru, ya, itulah yang harus kita perkuat. Jadi saya ulangi sekali lagi, ada kekuatan Allah, ada kekuatan Roh Kudus, ada kekuatan Yesus Kristus Allah Tritunggal, melalui pengertian yang benar tentang kehendaknya, itulah yang harus kita perkuat. Amin. Itulah yang harus kita perdalam. Ya Bapak Ibu Saudara, tentang kebenaran-kebenaran Tuhan itulah yang harus kita gali lebih dalam. Karena itulah yang menjadikan kita kuat, karena Roh Kudus bekerja melalui medium, melalui media, melalui wadah. Jadi kita ini mempunyai wadah yang baru sekarang, Bapak Ibu Saudara. Amin. Ya, kita mempunyai suatu wadah yang baru dengan pemikiran-pemikiran yang baru yang timbul daripadanya. Sehingga dengan wadah yang baru dan pemikiran-pemikiran yang baru, informasi-informasi yang baru ini, kita mengakses itu terus-menerus setiap hari. Dan itulah yang memperbaharui pikiran kita dan hati kita, sehingga kita bisa berkembang terus mengikuti pimpinan daripada Roh Kudus, dan kita dikuatkan untuk melawan keinginan-keinginan daging. Ya, sudah paham itu ya Bapak Ibu Saudara ya? Iya, seperti itu Bapak Ibu Saudara. Jadi bukan semata-mata, oh iya berbuat baik. Iya, berbuat baik. Berbuat baik bagaimana Bapak Ibu Saudara? Ya, belum saja mengerti apa yang Tuhan kehendaki dengan konsep manusia baru, sudah berbuat baik aja Bapak Ibu Saudara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jangan tertipu dengan kata-kata berbuat baik. Karena apa? Iblis juga bisa berbuat baik Bapak Ibu Saudara. Ya Bapak Ibu Saudara pikir iblis itu tidak bisa berbuat baik? Justru karena berbuat baik, dari kata-kata berbuat baik, itulah iblis banyak menipu orang Bapak Ibu Saudara. Ya, menipu orang supaya tidak percaya kepada Yesus Kristus. Karena apa saudaraku? Karena kata-kata berbuat baik, bahkan Paulus katakan tadi di ayatnya yang ke-18 ini, saudara, di sini juga lah tertipu orang Yahudi. Karena apa? Karena orang Yahudi berpikir bahwa mereka lah orang yang paling hebat perbuatan baiknya, yang paling pintar di seluruh dunia, dan mereka lah yang paling bisa mengubah mengubah segala sesuatu yang berkaitan dengan kebutuhan dan keperluan manusia dengan ilmu pengetahuan yang mereka punya, dengan hukum Taurat yang mereka miliki. Mereka berpikir bahwa dengan perbuatan-perbuatan itu jugalah sekarang yang berlaku dalam pengenalan akan Tuhan. Tidak Bapak Ibu Saudara, itu keliru ya. Karena apa? Di ayatnya yang ke-18 dikatakan oleh Rasul Paulus, ya, akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, melakukan hukum Taurat itu bukan hidup di dalam pimpinan Roh Kudus sekarang ini. Orang-orang yang masih terus mengajarkan supaya manusia menuruti hukum Taurat, itu bukan pimpinan Roh Kudus Bapak Ibu Saudara, itu pimpinan kedagingan. Ya, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, itu pikiran di luar daripada kasih karunia itu. Ya, makanya Paulus katakan ya di pasal 5 ayatnya yang keempat ya. Bapak Ibu Saudara, kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat. Jelas sekali kan Bapak Ibu Saudara? Orang-orang yang mengharapkan bahwa dia akan menjadi lebih benar hidupnya di hadapan Tuhan karena dia melakukan hukum Taurat, oh itu lepas. Bapak Ibu Saudaraku, dikatakan lepas dari Kristus artinya tidak ada dampaknya apa-apa. Itu hanya bagi dirimu sendiri. Ya, itu hanya bagi diri orang itu sendiri, tidak ada hubungannya dengan Tuhan. Ya, itu hanya hubungannya dengan tradisimu. Itu hanya hubungannya dengan budayamu. Itu hanya hubungannya dengan kepentingan dirimu sendiri.
yaitu kepentingan duniawi. Tidak ada hubungannya dengan Tuhan itu. Itu bukan kerohanian, itu jasmani semua itu. Itu urusan daging semua itu di dunia ini, Bapak Ibu Saudara. Saudaraku, ya dikatakan tadi di ayatnya yang keempat, ya Galatia pasal 5, ya, kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat, kamu hidup di luar kasih karunia, ya kamu hidup di luar kasih karunia. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, jelas sekali di sini bahwa sekarang Paulus menegaskan bahwa di dalam kehidupan manusia kita yang baru inilah kita bisa menuai. Amin. Di dalam kehidupan yang baru inilah kita bisa bertumbuh dan berbuah dan menuai. Ya. Jadi bagaimana supaya manusia baru ini, saudara-saudaraku, ya yang telah diciptakan di dalam Kristus Yesus ini, bagaimana di dalam wadah yang baru ini supaya kita bersama-sama bisa terus mengenali akan bagaimana cara Tuhan memimpin hidup kita, bagaimana cara Roh Kudus memimpin hidup kita dan ke arah mana kita dibawa. Ya, saudara, kita harus terus menggali, kita harus terus masuk ke kedalamannya. Supaya apa? Supaya sifat-sifat daripada manusia kedagingan itu tidak berkuasa lagi atas diri kita. Ya, tidak berkuasa lagi mengendalikan kehidupan kita. Tidak berkuasa lagi menyetir, ya, mengarahkan, ya, hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Roh Kudus. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itulah maka, ya, Paulus mengatakan di dalam Roma pasal 6, kemarin kita sudah membacanya, bahwa sebab kita telah dibaptis ke dalam kematiannya. Amin. Telah dibaptis ke dalam kematian Kristus, kita sudah dipersatukan. Ya, kita ditenggelamkan, kita ditanamkan, Bapak Ibu Saudaraku, seperti itu ya. Kita ditanamkan sampai mendalam di hati dan pikiran saudara. Apa arti kasih karunia itu? Jadi tidak bisa hanya sekedar hanya numpang-numpang lewat, Bapak Ibu Saudaraku. Nah, itu sebabnya, saudara, kenapa terjadi pertentangan bahkan di antara sesama orang percaya, sesama orang kudus, terjadi pertentangan yang mengakibatkan daripada kesedihan dan mengakibatkan kekecewaan satu dengan yang lain. Karena apa, Bapak Ibu Saudara? Karena di antara orang percaya itu pasti ada yang tidak mengikuti pimpinan Roh Kudus, tapi mengikuti pimpinan kepentingan daging, dan yang mengakibatkan dikatakan timbulnya, saudara-saudaraku, perbuatan daging menjadi nyata. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, disinilah kita dilatih, diajar oleh firman Allah supaya kita, ya, Bapak Ibu Saudara, berlomba dalam perlombaan iman ini. Amin. Ya, kita tidak bisa dan tidak boleh ditentukan dalam perlombaan iman ini. Kita jangan ditentukan oleh sikap-sikap orang lain, Bapak Ibu Saudara. Tidak bisa, karena bukan orang lain yang menjadi sumber berkat bagi kita, bukan manusia yang menentukan masa depan kita, dan bukan manusia yang menyelamatkan hidup kita, tetapi Tuhan Yesuslah segala-galanya bagi kita. Amin. Jadi kita, Bapak Ibu Saudaraku, ya, kita tidak akan tidak akan mengambil alasan apapun, ya, untuk menghentikan kita maju di dalam belajar kebenaran firman Tuhan ini, ya, tetapi kita membuat komitmen bagi diri kita sendiri. Amin, Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi tidak harus menunggu orang lain memotivasi kita, tapi kita sendirilah yang harus termotivasi, karena kita tahu kasih Allah sudah kita terima masing-masing. Kita sudah sadar bahwa Roh Kudus tinggal di dalam kehidupan kita, dan kita tahu bahwa Roh Kuduslah yang memimpin hidup kita. Dialah yang mengajari kita. Dialah, Roh Kudus itulah yang memberikan penghiburan kepada kita.
Dialah yang memenuhi sukacita kita setiap hari, setiap saat, Bapak Ibu Saudaraku. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, oleh karena itulah, maka jadi mari kita pahami dengan benar, mari kita pahami dengan baik, Bapak Ibu Saudara, kenapa dan bagaimana cara kedagingan itu muncul, eksis di dalam kehidupan kita, kehidupan manusia, itu adalah melalui manusia lama, ya, melalui manusia lama yang melekat di dalam organ-organ tubuh kita, karena kita masih hidup di dalam daging, di dalam tubuh ini, Bapak Ibu Saudara. Ya, kecuali kita sudah dilepaskan dari tubuh ini, tubuh yang fana ini, nah kita akan menjadi sama seperti Kristus, yaitu kita akan hidup lepas dari segala unsur-unsur pengaruh dunia. Tidak ada lagi, Bapak Ibu Saudaraku, dunia ini yang mempengaruhi diri kita kalau kita sudah lepaskan tubuh yang fana ini. Sama seperti Kristus Yesus, Tuhan kita, sesudah dia bangkit dari antara orang mati, tidak ada lagi, Bapak Ibu Saudara, unsur-unsur dunia, unsur-unsur yang fana. Bapak Ibu Saudara, tidak ada lagi soal sakit penyakit, keluhan-keluhan. Bapak Ibu Saudaraku, ya, kebutuhan, perjuangan untuk memperoleh kebutuhan kita secara jasmani di dunia ini. Bapak Ibu Saudara, tidak ada lagi itu yang dibutuhkan pada saat kalau kita sudah melepaskan tubuh yang fana ini. Tapi karena kita masih ada di dalam tubuh yang fana ini, makanya Paulus katakan kita masih harus berjuang. Amin. Tapi cara berjuangnya bagaimana, Bapak Ibu Saudara? Ini yang sangat penting kita pahami supaya kita tidak menjadi sama seperti dunia ini. Paulus katakan, janganlah kamu hendaknya sama seperti dunia ini, jangan serupa dengan dunia, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, akal pikiranmu, supaya kamu dapat membuktikan manakah kehendak Allah yang baik dan yang sempurna. Amin. Karena dunia, Bapak Ibu Saudaraku, meski mereka kelihatan dengan cara kerja keras, ya, berhasil di segala bidang, kelihatannya begitu. Berhasil di pendidikan, berhasil di ekonomi, berhasil di kesehatan, berhasil di urusan sosial, berhasil di dalam bisnis, berhasil segala sesuatu berhasil. Tapi Bapak Ibu Saudaraku, ujungnya kemana? Ya, itu yang menjadi pertanyaan kita. Apakah itu diperhitungkan Tuhan atau tidak? Itu masalahnya kita. Kesempatan hidup di dunia ini berpikir ke arah hal itu yang Tuhan minta kita, kesempatan ini kita gunakan, Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Karena ya hidup itu ya tidak lama, Bapak Ibu Saudara, kita di dunia ini tidak lama. Ya, kita perhatikan saja, Bapak Ibu Saudaraku, kita terus bertambah usia, makin berkurang tenaga kita. Ya kan, Bapak Ibu Saudara, seperti itu, karena memang itu tidak bisa dilawan. Itu adalah hukum yang secara natural, secara alami pasti terjadi kepada setiap orang. Jadi bagaimana, Bapak Ibu Saudara, apakah kita akan melewatkan hidup kita ini di dunia ini begitu saja sama seperti orang lain yang hanya ya memberikan dirinya, hanya melihat berjuang untuk hal-hal duniawi saja, tapi dia tidak tahu bahwa di balik kehidupan ini ada pertanggungjawaban kepada Tuhan. Ya, di balik kehidupan dunia ini, dan mereka mengatakan, ya kita nggak usah mikirin itulah, lihat nantilah itu. Nah, itulah Paulus katakan itu suatu kebodohan di hadapan Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara, itu adalah suatu kegagalan memahami, gagal paham namanya itu. Dan kita tidak boleh mengikuti itu, Bapak Ibu Saudara. Kenapa, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus? Firman Allah terus mengajar kita supaya kita memberikan diri kita, pikiran kita terus diperbaharui, ya, untuk mengenal apa dan siapa diri kita dan bagaimana kita harus menjalani hari-hari kehidupan kita dengan penuh kesadaran. Ya, Bapak Ibu Saudara, bahwa kita tidak bisa lepas dari kebenaran firman Tuhan dan kita harus terus terikat
bertumbuh dengan pengertian-pengertian yang benar tentang diri kita sebagai manusia baru di dalam Kristus, ini harus terus mendapat asupan. Bapak Ibu Saudara, ini harus terus mendapat informasi, ini harus diakses terus, linknya harus kita buka terus Bapak Ibu Saudara. Karena kita mempunyai link itu adalah hubungan Bapak Ibu Saudara. Itu adalah relasi pergaulan untuk mendapatkan ya apa-apa saja yang perlu kita mengerti, yang perlu kita ketahui tentang bagaimana cara kita menjalani kehidupan ini. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itulah coba kita lihat di dalam 2 Korintus pasal 5. Mari kita lihat ya Bapak Ibu Saudara, 2 Korintus pasal 5. Itulah maka muncullah ya firman Allah yang dinyatakan oleh Rasul Paulus di dalam 2 Korintus pasal 5 ini, ya, menegaskan Bapak Ibu Saudara tentang posisi kita, tentang kedudukan kita, dan tentang wadah yang baru. Amin. Wadah yang baru. Jadi kita diwadahi. Jadi kita bukan dibiarkan liar. Ya, kita bukan ditelantarkan oleh Tuhan tanpa wadah. Kita diwadahi Bapak Ibu Saudaraku. Amin. Wadahnya di mana? Ya, karena di dalam wadah itulah kita mendapatkan segala hal yang perlu kita ketahui tentang kehidupan kita di dalam Kristus Yesus. Maka di ayatnya yang ke-16, kita lihat Bapak Ibu Saudaraku, ya, di ayat 16 dikatakan, sebab itu kami tidak lagi menilai orang juga pun menurut ukuran manusia. Kenapa Bapak Ibu Saudaraku? Menurut ukuran manusia maksudnya di sini bagaimana? Menurut ukuran daging. Ya. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena saat ini, saudaraku, kita lihat dulu, selesaikan dulu pembacaan ayat 16 ini. Sebab itu kami, Paulus katakan, ya, Paulus dengan tim pelayanannya, ya, dengan orang yang bersama-sama dengan dia, pada waktu itu dia katakan orang-orang percaya, sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia, dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Ya, betul sekali Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Karena Kristus saat ini tidak bisa kita nilai atau tidak bisa kita hubungkan lagi saat ini bahwa Kristus hidup secara jasmani. Tidak lagi. Karena secara total kehidupan Yesus Kristus yang dulu dia sebagai manusia yang hidup seperti kita, hidup di dalam daging, firman yang menjadi daging, sekarang dan 2000 tahun yang lalu, pada hari yang ketiga sesudah kematiannya, dia sudah bangkit sebagai roh yang menghidupkan. Amin. Roh yang hidup dan yang menghidupkan, yang berkuasa menghidupkan setiap orang yang percaya saat ini kepadanya. Jadi keadaannya sudah sedemikian rupa. Bapak Ibu Saudara, sudah terlepas dari hal-hal yang sifatnya ya kedagingan, yang sifatnya secara tubuh, secara jasmani, secara antropos, secara biologis, ya, secara sarks, Bapak Ibu Saudaraku, ya, Yesus Kristus sudah lepas dari semuanya itu. Ya. Nah, sekarang bahwa Yesus Kristus Tuhan kita sudah hidup sepenuhnya, ya, secara utuh. Dia hidup di dalam roh saat ini, dalam keadaan sebagai Tuhan yang ya di dalam keadaan roh. Yesus Kristus saat ini dengan seperti itulah Kristus ya mengadakan hubungan atau relasi dengan kita, memberkati kita dan membuka pikiran kita, memberikan kepada kita pengertian-pengertiannya. Melalui apa? Melalui firman-Nya. Jadi ini adalah urusan kerohanian Bapak Ibu Saudara, urusan jasmani. Berhubungan dengan Kristus, saudaraku, ya, itu sudah selesai. Tetapi, saudaraku, kita saat ini,
Ya, kita saat ini sebagai manusia, orang percaya yang hidup di dalam tubuh ini, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, perlu mempunyai ya kekuatan untuk membawa diri kita ya agar selaras dengan kehendak Tuhan Yesus, agar selaras dengan firman-Nya, agar selaras dengan ya tujuan-tujuan Tuhan bagi kehidupan kita, agar selaras dengan masa depan yang Tuhan sudah siapkan bagi kita. Maka saudaraku, kita harus mempunyai satu prinsip yang besar, yang kuat, ya, yang melampaui daripada daya tarik dunia ini. Ya, daya tarik dunia ini kan mempunyai daya tarik, Bapak Ibu Saudara. Dunia ini kan punya kuasa, iblis kan punya kuasa, setan kan punya kuasa. Ya, dan itu bisa ya melalui ya pikiran-pikiran kita yang keliru, ya melalui sikap-sikap kita yang keliru, maka pikiran-pikiran yang lama itu, saudara-saudaraku, bisa menguasai, bisa mengendalikan kembali orang-orang percaya melalui tubuhnya yang tidak diserahkan untuk dipakai sebagai senjata-senjata kebenaran, tapi menjadi senjata-senjata, alat-alat, menjadi medium daripada pikiran yang keliru, yang sesat. Bapak Ibu Saudaraku, yaitu penyebabnya. Bukan Roh Kudus tidak berkuasa pada diri orang itu. Ya, bukan Allah tidak mau orang itu hidup menjadi lebih baik, tapi orang itulah yang tidak mau menyerahkan tubuhnya untuk dipakai melayani. Ya, jadi orang-orang percaya yang tidak mau melayani, yang menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah, Bapak Ibu Saudara ingatlah, tidak ada yang kebal. Ya, saudaraku, tidak ada pemikiranmu itu, pemikiranku itu, tidaklah ada artinya apa-apa di hadapan Tuhan. Ya, mengandalkan diri sendiri itu adalah kebodohan di hadapan Tuhan. Ya, mengandalkan pikiran Kristus, mengandalkan pikiran manusia baru, mengandalkan kebenaran rahasia firman Allah, itulah yang berguna dalam hidup ini bagi orang percaya. Bapak Ibu Saudara, karena itu yang dihitung oleh Tuhan. Ya, kita lihat saudaraku di ayatnya yang ke-17 dikatakan. Jadi, ya, ini kesimpulannya berarti. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ya, siapa yang ada di dalam wadah manusia baru, Bapak Ibu Saudaraku, dikatakan, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah tiba. Amin. Jadi kita sudah tiba bukan karena usaha dan perjuangan kita. Ya, orang-orang Bapak Ibu Saudara masih berusaha supaya dia selamat. Masih berjuang berbuat baik supaya dia memperoleh keselamatan. Bapak Ibu Saudaraku, bukan kita, bukan manusia yang berjuang supaya bisa sampai kepada keselamatan itu. Yesus yang sudah selesai melakukan itu, dan setiap orang yang percaya sudah sampai kepada keselamatan itu. Amin. Dan itulah saudara dan saya. Sekarang hidup kita adalah hidup di dalam keselamatan. Bukan di dalam proses keselamatan. Memang sudah diselamatkan. Bukan mudah-mudahan, bukan semoga-semoga diselamatkan Bapak Ibu Saudara. Seperti kata-kata orang, ya, banyak orang-orang umat beragama Kristen masih percaya bahwa dia masih proses supaya diselamatkan. Ya, sampai kapan Bapak Ibu Saudara? Ya, sampai kapan usahamu itu supaya kau diselamatkan? Apakah itu bisa berhasil? Tidak mungkin berhasil Bapak Ibu Saudara. Ya, karena manusia semuanya sudah gagal dan Tuhan sudah tahu. Makanya dia mengutus anaknya Yesus Kristus datang ke dunia ini sebagai manusia, dan dia menyerahkan tubuhnya yang sempurna itu untuk menggantikan kita, menggantikan semua orang sebagai korban tebusan. Supaya apa? Supaya di dalam pengorbanannya itulah setiap orang memperoleh hidup yang kekal. Amin. Di dalam pengorbanan Kristus itulah semua orang yang percaya diperhitungkan, ya, pasti diselamatkan ke surga. Dan itulah kehidupan saudara dan saya sebagai realitas, sebagai kenyataan,
saat ini yang sedang kita jalani di dalam kehidupan manusia baru kita ini, ya, di dalam wadah yang baru ini, Allah memperlakukan kita, Bapak Ibu Saudara-saudaraku, sebagai orang-orang yang dikasihinya, bukan orang-orang yang dimusuhinya, bukan orang-orang yang dijauhkannya, tetapi kita adalah orang-orang percaya sebagai anggota-anggota tubuh Kristus yang terus diperbaharui dari hari ke hari menurut ciptaan baru, manusia baru, ya, yang mempunyai pikiran-pikiran yang selalu rindu menyenangkan hati Tuhan. Amin. Jadi ini Bapak Ibu Saudaraku bukan basa-basi, ya kan? Di mana basa-basi itu? Basa-basi itu contohnya begini. Orang bilang dia percaya kepada Yesus, percaya kepada kematian Yesus Kristus, tapi dia tidak percaya bahwa semua dosanya diampuni Tuhan. Itu basa-basi namanya, Bapak Ibu Saudara. Ya, saudaraku. Ya, Tuhan sudah mengatakan bahwa oleh darah Yesus Kristus kita sudah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Ya, tapi orang lebih senang mengatakan dia adalah orang berdosa dan upah dosa adalah maut. Nah, itu basa-basi namanya, Bapak Ibu Saudara. Itu enggak sungguhan. Ya, banyak orang mengatakan saya percaya kepada Yesus Kristus. Ya, tetapi dia mengatakan saya belum yakin saya sudah pasti diselamatkan. Mudah-mudahan, karena apa? Karena dosa saya sangat banyak. Dikasih tahu Tuhan Yesus sudah mengampuni segala dosamu. Tapi dia katakan jawabnya apa? Tapi dan tapi terus. Itu basa-basi, Bapak Ibu Saudara. Tidak mungkin ada keselamatan di situ. Karena apa? Karena keselamatan itu kita peroleh dengan suatu ketegasan dari Tuhan bahwa kita sudah dibenarkan, kita sudah dikuduskan, dan kita sudah diampuni sekali untuk selama-lamanya. Itu sudah selesai. Siapa yang mengatakan sudah selesai? Yesus Kristus sendiri. Bukan saya, bukan saudara yang mengatakan, bukan gereja, bukan pendeta yang mengatakan itu. Tapi Yesus Kristus yang mengatakan bahwa semua dosa kita sudah selesai diampuni. Kita hanya meneruskan itu kepada orang lain dan menyampaikan kehendak Tuhan itu kepada semua orang. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, maka sekarang saudaraku, kita terus bersyukur dan harus bersyukur Bapak Ibu Saudara, karena Tuhan sudah menempatkan kita di dalam wadah yang baru. Jadi Tuhan mewadahi kita supaya saudara dan saya di dalam, ya, menjalani kehidupan kita, di dalam berelasi, di dalam pelayanan kita Bapak Ibu Saudaraku, karena kehidupan manusia itu, karena kita masih hidup di dalam tubuh, di dalam daging kita ini, itu rentan kepada timbulnya pemikiran-pemikiran manusia atau pemikiran-pemikiran diri sendiri, mengandalkan kekuatan sendiri. Itu sangat rentan Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Maka kita, ya, tidak bisa tidak, kita harus menyerahkan terus pikiran kita diperbaharui, menyerahkan terus hati kita untuk diubahkan oleh Tuhan selaras sesuai dengan kebenaran firman-Nya. Supaya apa Bapak Ibu Saudara? Supaya kepekaan kita, supaya rasa tanggap kita, Bapak Ibu Saudara, supaya kita mempunyai inisiatif yang kuat. Amin. Bapak Ibu Saudara, ya, mempunyai inisiatif. Jadi kita bukan menjadi orang yang lamban untuk mengerti apa yang Tuhan kehendaki. Tapi kita harus menjadi orang-orang yang diperbaharui pikiran kita, yang tanggap apa yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan sesuai dengan kehendak-Nya, saudara-saudara dan saya. Maka itulah Paulus katakan di Galatia pasal 5 itu, ya, sekarang kamu telah dimerdekakan oleh Kristus, karena itu janganlah pergunakan kemerdekaan itu untuk kesempatan hidup dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, ya, betapa kita sangat bangga di dalam Tuhan, karena Dia memperkenankan kita untuk melayani Dia, Tuhan, penguasa, pencipta, dan pemilik dari segala sesuatu. Karena itu saudara-saudaraku, Tuhan jugalah yang mempersiapkan, yang menyediakan apa yang kita perlukan, apa yang kita butuhkan, supaya kita senantiasa bisa melayani Dia
di dalam kasih-Nya yang tulus dan yang sempurna. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau tidak menelantarkan kami. Sebagai anak-anak-Mu, Engkau mewadahi kami, yaitu wadah di dalam manusia baru, dalam kehidupan yang baru, dalam ciptaan yang baru itu, kami bisa berelasi, bisa membangun pergaulan yang akrab dengan Tuhan kami Yesus Kristus, karena kami adalah anggota tubuh-Mu, dan kami sangat bersyukur ya Tuhan, oleh karena dengan pikiran-pikiran yang baru, pikiran-pikiran yang diubahkan, yang selaras dengan firman-Mu, dengan kehendak-Mu ya Bapa, itulah yang mengendalikan semua perbuatan-perbuatan kami, perkataan-perkataan kami, cara kami melangkah, cara kami berkeputusan, semuanya ditentukan oleh pimpinan daripada Roh Kudus. Motivasi-motivasi kami untuk melakukan segala sesuatu adalah didorong oleh keyakinan bahwa apapun yang kami lakukan, kami akan lakukan itu seperti untuk Tuhan sungguh-sungguh, dan karena kami tahu bahwa kami akan memperoleh upah yang besar dari Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih. Selamat pagi saudara-saudaraku semuanya. Salam kudus buat kita semua. Selamat beraktivitas. Kita akan berjumpa lagi besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita. Ya, salam semuanya. Ya.